Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Ferdiana. Saya Ketua Divisi Olahan Kurma Kediri dari Komunitas Kurma. Komunitas Kurma Kediri ini berawal dari kumpulan orang-orang masyarakat yang awalnya tuh suka makan kurma. Kemudian berpikir bagaimana kalau kita tanam kurma sendiri. Suka makan kurma ini karena memang dirasakan bahwa kurma ini manfaatnya sangat besar untuk bisa menjaga kesehatan. Kemudian belajar, akhirnya ketemu dengan banyak orang yang memang sama-sama pencinta kurma. Kemudian sama-sama belajar dan akhirnya kita menemukan bahwa yang sudah berbudidaya kurma sangat lama ini adalah di Thailand. Sudah lebih dari sekitar 20 tahun. Kemudian kita sempat belajar juga dengan ilmu bertanam kurma di Thailand, terutama dengan Mr. Kola ya. Ketika kita mencoba untuk bertanam di Indonesia, ini luar biasa, bahkan sampai Mr. Kola sendiri ini penasaran dan akhirnya datang ke Indonesia karena tanah Indonesia ini memang seperti kata orang tua ya, melempar tongkat ini pasti bisa tumbuh gitu. Jadi melempar biji kurma ini bisa tumbuh, kemudian yang berbuah itu buahnya bisa sepanjang musim. Mungkin hanya jeda 2 bulan, 3 bulan seperti itu. Ada juga yang memang terus tumbuh ya, buahnya itu bisa berbuah terus menerus. Sedangkan kalau di Thailand itu tidak hanya di Thailand ya, di luar negeri itu rata-rata hanya bisa panen sekali musim dalam 1 tahun. Nanti harus tunggu lagi tahun berikutnya untuk bisa panen lagi. Indonesia ini betul-betul tanahnya sangat diberkahi ya. Jadi ketika Mr. Kola datang ke Indonesia ini betul-betul membuktikan bahwa di satu pohon ini ada yang baru muncul manggarnya, kemudian tumbuh kimri ya, fase-fase kurma, tumbuhlah rooftop, kemudian bisa dipanen. Jadi ketika yang rooftop ini, kurma muda ini sudah bisa dipanen, besoknya, bulan depannya, 2 bulan lagi ini bisa panen lagi, 2 bulan lagi bisa panen lagi, seperti itu. Ini akhirnya membuat kita semakin semangat untuk mencoba untuk bertanam kurma. Nah, karena kita banyak orang, akhirnya kita mendirikan komunitas Kurma Kediri. Karena ternyata tidak hanya dari sisi kesehatan, dari sisi makanan, tapi kurma muda ya, terutama kurma rooftop ini nutrisinya sangat banyak. Jadi di antara fase kurma yang paling banyak nutrisinya memang di fase kurma rooftop. Yang ini dipanen di Indonesia itu fresh karena bisa panen hampir di sepanjang musim. Nah, ini buah kurma rooftop ini kalau kita beli ini harganya sangat fantastik ya, mengingat nutrisinya yang paling bagus. 1 kilonya ini bisa tembus sampai 350.000 bahkan 400.000. Jadi kalau orang-orang yang sudah paham betul kandungan manfaat dari kurma ini, tidak hanya dari sisi sunahnya ya ini, tapi dari sisi betul-betul kandungan nutrisinya, tidak hanya sekedar untuk promil ya, yang paling viral itu kan untuk program hamil. Padahal sebenarnya untuk orang yang sakit, maka konsumsi kurma yang paling bagus memang kurma muda, kurma rooftop ini. Akhirnya kita belajar bersama membentuk komunitas Kurma Kediri. Jadi Kurma Kediri ini bukan berarti komunitas ini adalah miliknya warga Kediri, bukan. Ini adalah brand yang kebetulan di awal itu adalah orang-orangnya dari Kediri. Akhirnya kita langsung bentuk namanya Komunitas Kurma Kediri. Namun di perjalanan komunitas Kurma Kediri ini juga
beranggotakan dari luar kota, dari Tulungagung, Kediri Raya ya, Tulungagung, Madiun, Nganjuk, Magetan, Jombang dan sebagainya, bahkan di Jatim, bahkan di seluruh Indonesia kita sudah ada link yang siap untuk kita dampingi, mulai dari perawatannya, kemudian pertumbuhan batangnya sampai pembuahannya seperti apa. Karena kita memang punya visi, kita ingin menjadikan Kediri Raya, Jatim, dan Indonesia ini menjadi destinasi kurma Kediri. Yang untuk mencapai visi itu, maka kita memang punya misi adalah mengajarkan, jadi memberikan pengajaran bagaimana bertanam kurma sesuai SOP yang terbaik, yaitu dengan organik ya. Jadi kita memang menghindari yang non-organik. Kita menggunakan yang betul-betul organik, sehingga kita memang siap bahwa hasil dari panen kita ini untuk diekspor. Kita tahu sendiri bahwa syarat untuk ekspor harus organik, seperti itu. Kemudian kita yang pertama mengajarkan bagaimana tanam kurmanya sesuai SOP yang terbaik. Kemudian kita mengajarkan manfaat dan hikmahnya bertanam kurma. Jadi supaya orang-orang yang bertanam kurma, petani kurma ini semakin yakin untuk apa sih yang bertanam kurma ini. Karena memang ada juga yang berawal dari lingkungan teman yang tahu kok bertanam kurma untuk apa. Nah ini memang kita ajarkan, kita beritahu manfaatnya, tidak hanya dari sisi kesehatan, tapi bisa juga dari sisi ekonomi yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa 1 kilonya kurma muda ya, kurma rutop ini bisa mencapai Rp400.000. Bahkan ini kalau diekspor bisa lebih dari 500.000, bisa lebih dari 750.000. Masya Allah, hanya untuk saat ini karena memang panennya belum berlimpah, maka kita belum siap untuk ekspor. Nah ini kita mempersiapkan para petani kurma ini dengan SOP yang benar, supaya ketika kita siap ekspor ini jangan sampai mengecewakan para eksportir ya, orang-orang yang impor dari kita, nanti jangan sampai kemudian justru menutup hubungan karena kecewa dengan produk panen kita. Kemudian kita juga mengajarkan bagaimana caranya perawatan kurma, bagaimana pertumbuhannya yang terbaik, bagaimana pertumbuhan vegetatif ya, untuk pertumbuhan batangnya, generatif untuk pembuahannya. Jadi betul-betul bertanam kurma ini kita memang niat juga mengajarkan untuk buahnya, jadi tidak hanya sekedar tumbuhnya ya. Karena itu kita menyarankan kepada para petani kurma yang memang niat untuk mendapatkan hasil dari buahnya, maka kita tanam yang khusus biji kurma tropis. Jadi biji kurma tropis ini memang buahnya lebih cepat daripada kalau kita tanam biji kurma non tropis. Non tropis ini contohnya misalnya kalau yang dari Arab, biasanya kita dapat oleh-oleh ya dari orang-orang yang pulang haji atau umroh, atau kalau kita beli di toko-toko atau di pasar, itu kurma yang sudah matang namanya kurma tamer. Nah itu kalau kita tanam di Indonesia memang berbuahnya lebih lama lagi, bisa mencapai belasan tahun bahkan puluhan tahun baru bisa berbuah. Kemudian kita juga mengajarkan bagaimana caranya membuat olahan kurma. Nah ini memberikan income tambahan kepada para penggiat kurma, sehingga ketika sedang menunggu hasil panennya ini bisa membuat olahan kurma. Dan juga untuk, jadi kita udah mempersiapkan kalau nanti hasil panen ini overload bisa dijadikan olahan kurma. Olahan kurma yang saat ini sudah ada yang kita siapkan di meja makan, ada sambal pecel kurma, ada sambal bajak kurma, ada saus kurma, ada kecap kurma, ada kopi bubuk kurma, kemudian ada juga es krim kurma, ada sari kedelai kurma, ada sari jagung kurma, ada susu kurma madu, kemudian ada nastar kurma, dan banyak sekali ya produk-produk olahan kurma. Nah ini kita memang mempersiapkan para penggiat kurma ini bisa ada tambahan income. Jadi tidak ada lagi pertanyaan nanti kalau hasil panen ini berlimpah bagaimana. Jadi udah kita siapkan divisinya, divisi olahan kurma. Jadi nanti ketika panen bisa dipanen bentuk rooftop, kemudian bisa langsung dimakan atau dijual, atau bisa dijadikan olahan kurma. Kemudian kita juga mengajarkan bagaimana kepada masyarakat ini untuk lebih yakin ya dengan edukasi. Karena itu di komunitas kurma Kediri ini ada beberapa divisi. Divisi yang pertama adalah divisi edukasi dan pendampingan.
divisi edukasi dan pendampingan ini, jadi kita memang kalau udah kadung cinta kurma, udah kadung seneng kurma, itu pasti kemana-mana kita bicaranya tentang kurma, sehingga secara otomatis kita mengajarkan bagaimana orang bertanam kurma. Justru kita tidak termindset untuk bisnis jual beli bibit. Nah, kita malah lebih tertarik untuk mengajarkan kepada masyarakat bagaimana bertanam kurma, seperti itu. Karena sebenarnya hasil dari panen itu akan lebih menjanjikan daripada kalau kita jual bibitnya. Bahkan para penggiat kurma yang sudah merasakan hasil dari panen buahnya, rata-rata tidak mungkin menjual pohonnya. Nah, kemudian ada divisi treatment, jadi setelah diedukasi orang itu bertanam kurma. Nah, ini nanti di divisi treatment ini akan diajarkan bagaimana bertanam kurma yang benar, mulai dari biji atau mulai dari kuljar, ada kultur jaringan seperti itu. Kemudian ada bagaimana caranya supaya tumbuhnya ini bagus, bagaimana pembesaran batangnya, bagaimana pembuahannya. Dan setelah itu ada divisi panen rooftop. Jadi kalau udah ada buahnya, nanti tidak perlu bingung. Jadi karena kita udah komunitas ya, bisa langsung menghubungi ketua divisi panen rooftop, nanti kita yang panen dan kita akan yang mendistribusikan hasil panen rooftopnya ini. Kemudian ada divisi olahan kurma yang seperti tadi saya sampaikan, jadi bisa juga dibuat olahan kurma. Jadi tidak hanya bentuk kurma yang dijual, bisa dalam bentuk olahan. Kemudian ada divisi tour and travel. Divisi tour and travel ini karena ada edukasi tadi, dan kita berawal dari sudah melakukan edukasi kurma ke kebun kurma yang memang sudah paling besar ya di Indonesia, kebun kurma Pasuruan, Jawa Timur. Ini kita sudah melakukan trip 48 kali, sebulan bisa sekali, bisa 2 kali, bahkan bisa 3 kali. Dan sekali pemberangkatan itu bisa 1, 2, atau 3 bus. Akhirnya di komunitas kita memutuskan untuk kita pengadaan bis kurma Kediri. Jadi saat ini kita ada armada sendiri untuk layanan edukasi dan pendampingan ini. Kemudian ada divisi kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini memang divisi khusus. Kita membuat ya, kalau mungkin orang pada umumnya semacam cangkok gitu ya. Jadi kita memang memilih bibit yang paling unggul, kemudian ini katakanlah dicangkok ya, seperti itu. Sehingga untuk bibit kultur jaringan ini memang harganya sangat fantastik ya, bisa 1,5 sampai 2,5 sampai 3 juta, karena udah jelas ini bibit unggul, udah jelas betina bibit unggul, seperti itu. Ini dari beberapa divisi yang ada di komunitas kurma Kediri. Jadi dengan adanya divisi-divisi ini, maka masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk bertanam kurma. Kesulitan-kesulitan atau hambatan kendala nanti bisa disampaikan di komunitas, insya Allah kita bisa saling membantu. Bagi masyarakat ya, bagi teman-teman, bapak, ibu, mas, mbak yang ingin belajar bertanam kurma, kita ada grup-grupnya udah banyak ya. Ini bisa menghubungi ke Ustadz Sabiki atau ke Ustadz Mula, atau bisa ke saya langsung, ke Sylvia ya, saya. Ada nomor telepon kami. Insya Allah kami akan memberikan layanan pendampingan yang dibutuhkan oleh bapak ibu semuanya. Demikian dari saya undur diri. Salam Kurma Kediri, komunitas Kurma Kediri berjamaah menjemput berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.